Assalamualaikum. Welcome to Nurwan Squad Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah puas jalan-jalan di Kings Park and Botanic Garden, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Elizabeth Quay. Elizabeth Quay merupakan dermaga kecil yang ada di tengah-tengah kota Perth yang dikelilingi oleh hotel dan restoran serta menjadi pelabuhan feri dan beberapa kapal wisata. Di samping gedung-gedung yang menjulang tinggi, di sini juga ada kebun atau taman. Namanya Sterling Garden. Taman ini merupakan taman tertua yang ada di kota Perth. Awalnya pada tahun 1830-an, kebun ini merupakan kebun uji coba. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berasal dari Inggris diuji coba untuk ditanam di tempat ini apakah bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Namun tempat ini sekarang sudah berubah fungsi menjadi taman kota dan digunakan oleh masyarakat untuk sekedar duduk-duduk santai, rileks, menikmati udara yang segar karena banyak pepohonan walaupun ini berada di tengah perkotaan. Dan ini merupakan salah satu ciri kota-kota di Australia ya. Jadi hampir semua kota-kota di Australia itu punya taman-taman yang besar dan bagus sehingga masyarakat setempat bisa piknik atau sekedar duduk-duduk rileks di taman-taman yang ada di kota-kota. Terlihat di depan adalah The Bell Tower. Di sini terdapat 18 lonceng raksasa dengan total berat sekitar 9 ton. Kabarnya lonceng-lonceng raksasa tersebut sudah ada sejak sebelum abad ke-14. Nah, ini ada tulisan Listen to the largest bell in Australia. Jadi nampaknya ini merupakan bel yang terbesar di Australia. Untuk itu, mari kita coba masuk ke gedung ini dan kita lihat seperti apa yang ada di dalam gedung ini. Seorang petugas menjelaskan bahwa The Bell Tower menyimpan puluhan ribu alunan musik dari lonceng, termasuk lagu-lagu kebangsaan sejumlah negara. Lagu kebangsaan Indonesia Raya juga merupakan salah satu koleksi yang ada di tempat ini. Nah, ini nampaknya kafe dan restoran. Jadi sambil nongkrong menikmati pemandangan yang indah di Elizabeth Quay ini, kita bisa sambil ngopi dan makan-makan. Nah, ini suasana di tepi Sungai Swan atau Swan River. Itu kelihatan ada speedboat. Dan karena sungainya sangat lebar ya, sangat luas. Ini kalau kita berada di pinggir kali ini seperti berada di pinggir laut. Tempat ini diberi nama Elizabeth Quay atau dalam bahasa Indonesia Dermaga Elizabeth sebagai penghormatan kepada Ratu Elizabeth II. Bangunan ikonik yang tinggi melengkung ini disebut spanda, yang merupakan karya seni yang dirancang oleh seniman kelahiran Australia yang bernama Christian de Vietri. Bangunan yang anggun, abstrak, dan minimalis ini memberikan kesan pola getaran yang terus meluas, yang menggambarkan penyatuan manusia dengan alam semesta. Tempat saya berada saat ini adalah bagian utara dari Dermaga Elizabeth atau Elizabeth Quay
yang dinamakan The Landing. Di tempat ini tadi kita lihat ada bangunan Spanda yang merupakan salah satu bangunan ikonik yang ada di Elizabeth Quay ini. Nah, ini ada fish and chips. Kebetulan kita sudah agak lapar. Nah, kita akan coba nanti sambil duduk-duduk santai makan fish and chip, ngopi, dan menikmati pemandangan di sekitar Elizabeth Quay ini. Nah, ini merupakan pelabuhan penyeberangan ferry transport yang berada di sebelah barat dari dermaga Elizabeth. Sekarang kita sudah berada di kapal feri penyeberangan. Nah, kita sudah mulai berjalan akan menyeberang ke bagian selatan dari kota Port atau bagian selatan dari Elizabeth Quay ini. Feri penyeberangan di Elizabeth Quay ini merupakan bagian dari jaringan transportasi transport. Nah, sehingga karena kami sudah mempunyai tiket one day rider yang bisa dipakai keliling-keliling sehari penuh, baik kereta, bus maupun ferry, maka kami tidak perlu bayar lagi untuk menyeberang di Elizabeth Quay ini. Nah, sebentar lagi kita sudah akan nyampe di bagian selatan dari Elizabeth Quay. Kapal kita sebentar lagi sandar. Nanti akan kita lihat suasana di bagian selatan dari Elizabeth Quay ini. Nah, ini suasana di bagian selatan dari Elizabeth Quay. Ini ada semacam taman, banyak para wisatawan duduk-duduk menikmati kesejukan dan juga pemandangan yang ada di sekitarnya. Nah, itu juga ada, nggak tahu bangunan apa namanya, semacam patung hewan. Dan di sini juga ada bangunan, mungkin gedung-gedung kantor gitu ya. Tapi suasananya tidak terlalu ramai, tidak crowded lah. Nah, saat ini kita antri untuk masuk ke ferry lagi, dan kita akan kembali ke Elizabeth Quay yang bagian utara. Di depan terlihat bangunan tinggi yang berada di CBD Kota Port, dan sebagai kota tambang terlihat beberapa perusahaan raksasa tambang seperti BHP dan Rio Tinto berkantor di sini. Kita sudah naik ke darat dan kita akan menuju ke jembatan Elizabeth Quay yang merupakan bangunan ikonik juga dan merupakan jembatan penyeberangan untuk para pejalan kaki. Ayo kita ke sana. Nah, ini suasana di atas jembatan Elizabeth Quay. Cukup banyak wisatawan yang berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan di sekelilingnya. Kebetulan ini sore hari dengan udara yang sejuk di awal musim semi, ditambah angin yang bertiup sepoi-sepoi, maka udara saat ini terasa sejuk dan menyegarkan. Terlihat di depan CBD, dan selain tadi BHP dan Rio Tinto, beberapa perusahaan multinasional seperti Chevron, Deloitte, dan Boston Consulting Group juga berkantor di sini. Nah, ini merupakan bagian timur dari
Elizabeth Key. Di sini terdapat kafe, restoran, dan juga ada dermaga. Jadi di sini nih tempat untuk kapal-kapal rekreasi untuk menyusuri Sungai Swan atau Swan River. Kiranya kita cukupkan sampai di sini jalan-jalan kita di Elizabeth Key. Namun tentu saja perjalanan kita tidak berakhir di sini. Besok kita akan teruskan untuk mengeksplor kota Port. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.